Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Oke, alhamdulillah kita dalam keadaan pandemi seperti ini kita tetap dalam kondisi sehat walafiat tanpa suatu apapun. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih pada teman-teman semua yang sudah berkenan memenuhi undangan dari Ibu untuk mengikuti kegiatan pada kesempatan hari ini. Sebelum kita mulai kegiatan bimbingan kelompok ini, alangkah baiknya kalau kita memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk Mas Dimas untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Sebelum melakukan kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih pada Mas Dimas yang sudah berkenan memimpin doa untuk memulai kegiatan bimbingan kelompok pada kesempatan ini. Semoga dengan kita berdoa, apa yang akan kita lakukan pada hari ini atau pada kesempatan ini diberikan kelancaran dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Selama PJJ ini pasti kalian belajarnya di rumah ya Nak ya? Kalian kan pasti belum saling mengenal secara dekat satu sama lain, ya? Oke. Biar kalian saling mengenal, alangkah baiknya kalau kita saling berkenalan dulu ya. Mungkin dimulai dari Ibu nih. Ibu Yuni Widiati, bisa kalian panggil Ibu Yuni. Ibu adalah konselor atau guru bimbingan dan konseling untuk kalian siswa kelas 7. Ibu rumahnya di Belanova. Silahkan. Terus hobi Ibu adalah membaca buku novel. Ada yang mau ditanyakan tentang Ibu? Oke, tidak. Sekarang kita lanjutkan ke sebelah kanan Ibu ya teman-teman. Oke, Mbak siapa? Perkenalkan, nama saya Francisca. Kalian bisa panggil saya Francisca. Hobi saya menggambar. Saya tinggal di Cikarang. Namanya Mbak Francisca, bisa dipanggil Mbak Frans. Rumahnya di Cikarang. Hobinya menggambar. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Alifa. Tinggal di Desa Dukuh. Hobi saya bernyanyi. Oke. Namanya Mbak Alifa, rumahnya di Dukuh, hobinya menyanyi. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Dimas. Hobi saya olahraga. Tinggal di Desa Bogos. Oke. Namanya Mas Dimas, tinggalnya di Bogos. Hobinya berolahraga. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya David, alamat Desa Dukuh, hobi saya bermain sepak bola. Oke, namanya Mas David. Kemudian hobinya tadi apa Mas? Bermain sepak bola. Oke, bermain sepak bola. Rumahnya di Dukuh. Oke, selanjutnya dengan Mbak siapa ini? Perkenalkan, nama saya Bima. Ya, Alamat rumahnya Desa Cikalahang. ya. Hobi saya membaca. Oke. Namanya Mbak Buna, rumahnya di Cikalang, hobinya sama dengan Ibu yaitu membaca ya Mbak ya. Oke, selanjutnya nih yang terakhir siapa Mbak? Siapa nih? Perkenalkan, nama saya Nancy. Ya. Hobi berenang. Alamat Desa Cikalahang. Oke. Namanya Mbak Nancy, hobinya berenang, alamatnya di Cikalang. Oke. Tidak boleh. Ibu akan jelaskan ya. Teman-teman diundang dalam kegiatan ini adalah untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Ada yang tahu bimbingan kelompok? Sebelumnya Belum tahu, tapi kalau Bapak Ibu guru mapel itu ngasih tugas suruh dikerjakan secara berkelompok atau bareng-bareng gitu ya. Oke, itu juga sama berkelompok ya, menyelesaikan sebuah tugas secara berkelompok. Apa sih bedanya dengan bimbingan yang akan kita lakukan ini? Kalau bimbingan kelompok yang akan kita laksanakan pada kesempatan ini adalah bagian atau salah satu layanan dasar dari bimbingan konseling. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada teman-teman semua mengenai bagaimana sih kita mengembangkan atau mengoptimalkan potensi yang ada pada diri kalian secara optimal dan maksimal. Bisa dipahami teman-teman? Bisa. Oke. Dalam kegiatan ini nanti kita akan membahas tentang motivasi belajar.
Jadi bagaimana sih kita biar termotivasi belajarnya, gitu ya. Kemudian kita akan melakukan pembahasan tentang motivasi belajar ini dengan cara tanya jawab. Ibu di sini ibu bertugas sebagai pemimpin dalam kelompok bimbingan kelompok ini, sedangkan teman-teman itu bertugas sebagai anggota di dalam kelompok ini. Tugas teman-teman adalah menjawab setiap pertanyaan atau apa yang ibu tanyakan dengan aktif. Jadi kalian harus tidak perlu malu lagi dalam mengungkapkan pendapat kalian dengan sopan, benar ya? Jadi apa yang kita bahas di sini itu adalah milik kita bersama, tidak perlu kita bahas di luar. Bisa dipahami? Ya. Oke. Kegiatan kita sepakati untuk kegiatan bimbingan kelompok pada kesempatan ini kita lakukan dalam waktu 1 jam pelajaran ya teman-teman, atau 40 menit. Oke. Kita setuju ya 40 menit untuk melakukan bimbingan kelompok ini. Oke teman-teman, dalam kegiatan ini kita akan membahas tentang bagaimana meningkatkan motivasi belajar. Di dalam kegiatan ini, hal-hal yang akan kita bahas diantaranya yang pertama adalah pemahaman kalian tentang motivasi belajar, kemudian jenis-jenis motivasi belajar, kemudian ciri-ciri siswa yang memiliki motivasi belajar itu seperti apa, kemudian dampaknya bagaimana ketika kita tidak memiliki motivasi belajar, kemudian manfaatnya apa sih untuk kita motivasi belajar tersebut, kemudian bagaimana caranya kita meningkatkan motivasi belajar tersebut. Teman-teman bisa pahami? Bisa. Oke. Dalam kegiatan ini kita nanti akan melakukan yang namanya sesi tanya jawab ya, berlangsung secara tanya jawab. Nanti Ibu akan bertanya kepada kalian, silakan kalian mengungkapkan pendapat kalian secara aktif. Bisa dimengerti teman-teman? Bisa. Teman-teman, apakah ada yang belum kalian pahami tentang tugas yang harus kalian lakukan di dalam kegiatan bimbingan kelompok ini? Tidak Bu, kami sudah memahaminya. Oke, bagus karena kalian sudah memahaminya. Jadi Ibu tidak perlu mengulang lagi ya apa yang harus kalian lakukan. Sekarang, apakah teman-teman sudah siap untuk melakukan kegiatan ini dengan baik? Siap Bu. Sebelum kita memulai kegiatan ini, Ibu ada ice breaking dulu ya. Udah siap untuk ngikutin ice breaking? Siap. Oke, kita namanya gini dulu biar kita relax ya. Nah, biar relax dulu namanya relaxing. Biar kita konsentrasi. Dimulai dari Ibu. Parut kelapa. Garuk kepala. Parut kelapa. Garuk kepala. Tarik kelapa. Parut kelapa. Garuk kepala. Parut kelapa. Garuk kepala. Parut kelapa. Tarik kepala. Parut kelapa. Garuk kepala. Parut kelapa. Garuk kepala. Parut kelapa. Garuk kepala. Tarik kelapa. Garuk kepala. Parut kelapa. Oke. Woi. Kelompok ini. Sekarang, apakah teman-teman sudah siap untuk melakukan kegiatan ini dengan baik? Siap Bu. Belajar itu hanya pada saat mau tes atau mau saat ujian aja? Agar KKM-nya tidak remedial. Agar nilainya mungkin ya ibu-ibu tambahin ya. Mungkin agar nilainya ini mencapai KKM Bu, supaya kita nggak remedial. Kemudian apa lagi? Agar dapat ranking. Supaya kita dapat ranking Bu kalau belajar pada saat ulangan dan ujian. Supaya dapat hadiah, Bu. Oke. Biar dapat hadiah dari siapa nih? Dari orang tua. Oke, biar dapat hadiah dari orang tua. Kita belajarnya masih sistem SKS. Oke, sistem SKS itu apa sih? Sistem kebut semalam. Oh, sistem kebut semalam. Iya benar. Sistem kebut semalam. Kita belajar kalau ada ujian, kalau ada ulangan baru kita belajar. Oke, ini tujuan belajar itu saya untuk mengulang materi yang barusan dipelajari di sekolah. Oke, bagus. Jawaban kalian itu benar semua. Apa yang kalian sebutkan tadi merupakan motivasi atas tindakan belajar yang kalian lakukan. Teman-teman, menurut kalian nih mengapa kita itu harus belajar? Atau belajar itu supaya apa sih? Agar nilainya tidak jelek. Agar nilainya tidak jelek. Kalau dari Mbak Rika? Saya bisa mengambil Oke.
supaya bisa memahami materi yang sudah diajarkan. Oke, jawaban kalian itu semuanya tepat, semuanya bagus. Apa sih pengertian dari motivasi belajar itu? Keinginan yang kuat untuk belajar. Oke, keinginan yang kuat untuk belajar. Kemudian dari Mbak Liva? Penggerak untuk mencapai tujuan. Penggerak untuk mencapai sebuah tujuan. Kemudian Mas Dimas? Dorongan untuk mencapai cita-cita. Oke, dorongan untuk mencapai cita-cita. Kalau Mas Davi? Semangat untuk menggapai cita-cita. Semangat untuk menggapai cita-cita. Kalau Mbak Bunga? Niat dan yakin untuk belajar. Niat dan keyakinan untuk melakukan sebuah kegiatan belajar. Kemudian? Semangat untuk menggapai tujuan. Semangat untuk menggapai tujuan. Sekarang menurut kalian nih, jenis motivasi belajar itu apa aja sih? Sesuai dengan pendapat atau pemahaman kalian? Motivasi itu apa aja sih? Motivasi dalam Oke, motivasi dari dalam diri dan motivasi dari luar. Oke, contohnya apa sih kalau motivasi dari dalam diri? saya belajar untuk menggapai cita-cita, berarti motivasi dari diri sendiri. Oke ya, karena ingin menggapai cita-cita, saya belajar dengan semangat. Bagus, itu adalah motivasi dari dalam diri. Selanjutnya, Saya ingin sukses. ya, ya, saya ingin sukses. Itu juga motivasi dari dalam diri. Selanjutnya, Keinginan mendapatkan nilai yang bagus di atas rata-rata. keinginan untuk mendapatkan nilai yang bagus di atas rata-rata itu juga masih motivasi dari dalam diri. Ada tidak yang di sini bisa menjelaskan motivasi dari luar diri itu contohnya seperti apa sih? Ada hadiah. Oke, belajar karena pengen dapat hadiah dari bapak atau ibu ya. Nah, di situ namanya kita masih terpengaruh atau motivasi kita itu masih dari luar, belum dari diri sendiri. Oke, pendapat teman-teman itu benar sekali. Jadi motivasi itu ada dari diri dan dari luar. Menurut kalian motivasi yang mana sih yang penting atau menjadi pendorong yang utama bagi kita dalam melakukan kegiatan belajar? Oke, dari diri Sendiri. Coba jelaskan mengapa sih kok motivasi dari dalam diri sendiri yang lebih penting? Karena Apa? Mas Yofi boleh? motivasi dari diri sendiri akan lebih lama. Oke, motivasi dari dalam diri itu akan bertahan lebih lama, Bu. Selanjutnya ada yang menambahin? Tidak mudah goyah. Oke, motivasi dari dalam diri itu tidak akan mudah goyah dalam kondisi apapun. Ada lagi? Tidak ya? Oke, karena motivasi itu menambahkan ya. Kenapa sih motivasi dari dalam diri itu sangat penting? Karena motivasi dari dalam diri ini muncul dari kesadaran kalian untuk belajar. Jadi dari situ hasilnya akan lebih maksimal. Motivasi dari dalam diri ini akan bertahan dalam jangka waktu yang sangat panjang dan tidak akan tergoyahkan dalam kondisi apapun. Menurut kalian, bagaimana dengan motivasi yang dari luar? Kita belajar itu karena ingin mendapatkan sebuah hadiah atau supaya orang tua tidak marahi. Apa pendapat kalian? Kalau ada orang tua di rumah, kalau enggak ya apa belajar. Oke. Kalau ada orang tua aja tuh kita belajar. Kalau tidak ada, ya tidak belajar. Oke. Selanjutnya, Berarti orientasinya masih mengharapkan hadiah bukan masa depan. oke. Oh, belajarnya masih orientasinya untuk mendapatkan hadiah bukan masa depan. Ada lagi? Cukup ya. Oke, berarti kalau masih terfokus atau kalau kita belajar masih terfokus karena faktor dari luar atau dorongan dari luar, dia belum memiliki nih kesadaran bahwa belajar itu sebuah kebutuhan. Dia orientasinya masih hadiah atau biar orang tua aku senang, orang tua aku nggak marah. Gitu ya, Nak? Menurut kalian sikap yang tepat itu bagaimana sih, Nak? Hmm. Rajin. Mudah.
Kalau kita harusnya sikap kan tadi ini kita belajar masih terfokus atau ini ya karena faktor luar kita baru belajar nih dibaca dia baru belajar. Nah harusnya kita gimana sih? Jika ada maupun tidak ada orang tua di rumah kita harus tetap belajar. Oke, jadi ketika ada orang tua maupun tidak ada orang tua ya kita tetap harus belajar gitu ya. Ketika sudah menuju kesadaran selanjutnya ada lagi? Jadikan belajar itu suatu kebutuhan, jadi tidak terpatok. Oke, menjadikan belajar itu sebuah kebutuhan. Jadi ketika kita sudah merasa butuh bahwa belajar itu akan menjadi sebuah kebiasaan kita, bukan karena sesuatu atau ingin mendapatkan sesuatu. Bisa dipahami ya teman-teman? Oke. Sekarang yang mau ibu tanyakan nih, menurut kalian ciri-ciri siswa atau pelajar yang memiliki motivasi belajar tinggi itu seperti apa? Giat belajarnya, kemudian mandiri dalam belajar. Selanjutnya ulet, aktif dalam kegiatan sekolah, aktif baik di dalam maupun di luar. Oke, aktif di dalam kegiatan sekolah di luar maupun Di luar, di dalam. Oke, diulang ya sama ibu ya. Siswa ini aktif baik kegiatan di dalam maupun di luar sekolah. Ada lagi yang menambahkan? Tidak tertekan oleh tugas yang diberikan oleh guru. Tidak tertekan oleh tugas yang diberikan oleh bapak ibu guru ketika dia memiliki motivasi belajar yang tinggi. Sekarang nih, menurut kalian apa nih dampak atau akibat jika siswa ini tidak memiliki motivasi belajar? Suka bolos, kemudian Nilai di bawah KKM. nilainya di bawah KKM. Selanjutnya Malas mengerjakan tugas. malas mengerjakan tugas bu. Apalagi? tertekan Oke, tertekan karena apa mas? karena banyaknya pelajaran. Tertekan karena banyaknya pelajaran atau banyaknya tugas? Tugas Oke, tertekan karena banyaknya tugas karena tugasnya jarang dikerjakan jadi bertumpuk. Oke, selanjutnya. Oke, sering melanggar aturan sekolah. Ada lagi? Oke, ibu simpulkan ya dampak dari seseorang yang tidak memiliki motivasi belajar diantaranya dari yang pertama dia akan merasa malas untuk belajar. Ya, yang kedua tidak pernah mengerjakan tugas jadi bertumpuk. Yang ketiga dia merasa terbebani oleh yang namanya belajar. Kemudian dia akan mudah menyerah kan? Terus tadi apa lagi Pak? Nilainya di bawah KKM. Kemudian suka bolos, sering alfa, sering tidak masuk. Itu adalah ciri-ciri dari siswa yang tidak bukan ciri-ciri, itu adalah dampak dari seseorang yang tidak memiliki motivasi belajar. Nah, sekarang menurut kalian nih, apa sih manfaat dari motivasi belajar buat kalian semua? hasil sekolah yang diharapkan. Motivasi belajar itu membuat kita mendapatkan hasil belajar sesuai dengan yang diharapkan. Tidak mudah putus asa atau menyerah karena kita punya motivasi. Kemudian Lebih semangat belajar. oke, lebih semangat dalam belajar Bu. Ada lagi? Membuat kita senang belajar. Cara untuk meningkatkan motivasi belajar itu adalah yang pertama kita harus menetapkan tujuan. Tujuan kita itu apa sih? Tujuan kita adalah nilai yang bagus itu adalah tujuan kita. Kemudian kita harus menetapkan cita-cita. Cita-cita kalian apa nih dari sebelah sini? Cita-citanya apa Mbak? Klub wanita angkatan darat. Kemudian sebenarnya Mbak Alifa mau jadi reporter TV ya. Oke, Mas Dimas, cita-citanya apa? Jadi dokter. Jadi dokter. Mas Dapi? Jadi investor. Jadi? Investor. Jadi investor. Oke, investor. Pengusaha Bu? Pengusaha.
Oh, kiranya pengusaha bunga gitu. Ternyata cita-citanya pengen jadi pengusaha gitu. Kemudian Mbak Ningsi cita-citanya jadi apa sih? Orang sukses. Orang sukses. Jadi yang penting aku sukses ya. Oke. Jadi tadi cita Yang penting benar cuan. oh yang penting banyak cuan. Jadi orang sukses itu kita harus punya cuan banyak gitu ya. Oke. Tujuannya cita-cita yang kalian sampaikan tadi adalah merupakan penggerak supaya kalian motivasi belajarnya semakin mudah. Saya punya tujuan, berarti saya harus lebih giat lagi dalam belajar. Bisa dipahami ya teman-teman? Bisa. Jadi untuk meningkatkan motivasi belajar, hal utama yang harus kita lakukan adalah kita harus menetapkan tujuan. Kita harus selain tujuan kita harus mempunyai cita-cita. Iya. Jadi dengan cita-cita itu kita akan lebih semangat dalam melakukan yang namanya kegiatan belajar. Oke, nanti teman kalian Mas Dimas akan membacakan sebuah cerita atau ilustrasi ya. Nanti silakan kalian simak dengan baik-baik. Pesan apa sih yang bisa kalian ambil dari cerita yang akan dibacakan oleh Mas Dimas? Boleh Mas Dimas silakan dibacakan dengan jelas ya. Silakan teman-teman baca simak baik-baik ya. Oke, silakan Mas Dimas. Menurut kalian kesimpulan apa yang bisa kalian ambil dari cerita yang barusan dibacakan oleh Mas Dimas? Menurut saya, Ani seorang siswa yang senang belajar untuk mewujudkan cita-citanya seperti itu. Oke, menurut Mbak Ningsi, Ani ini adalah seorang yang semangat belajar untuk mewujudkan cita-citanya sebagai seorang dokter. Oke, ada lagi yang mau nambahin? Menurut saya karena keinginan kuat Ani dapat memotivasi dalam belajar. Oke, karena keinginannya yang kuat Ani ini, jadi karena keinginan yang kuat Ani untuk menjadi dokter membuat dirinya untuk termotivasi untuk melakukan belajar atau rajin belajar. Ada yang mau nambahin lagi atau sudah? Oke, dua ya. Jadi yang pertama adalah Ani ini adalah siswa yang semangat belajar untuk mewujudkan cita-cita. Yang kedua adalah keinginan yang kuat yang membuat Ani termotivasi untuk melakukan kegiatan belajar. Ibu tambahkan ya bahwa Ani ini adalah anak yang rajin. Buah dari hasil rajin tersebut membuat Ani menjadi siswa yang selalu peringkat di kelasnya. Oke, kesimpulan dari cerita ini adalah bahwa karena keinginan yang kuat seseorang membuat seseorang tersebut akan termotivasi untuk melakukan sesuatu. Dalam hal ini adalah belajar bagaimana saya mencapai sebuah tujuan dan cita-cita. Kalau dalam cerita tadi adalah Ani ingin menjadi seorang dokter. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Oke, sekarang nih menurut kalian informasi apa yang kalian peroleh dari kegiatan bimbingan kelompok ini? Jadi tahu makna motivasi belajar dan motivasi belajar. Saya jadi tahu cara meningkatkan motivasi belajar saya. Jadi tahu cara meningkatkan motivasi belajar saya. Kemudian apa lagi? Saya jadi tahu tentang motivasi dari belajar. Jadi tahu tentang dampak dari motivasi belajar. Kemudian tadi sudah ada yang tahu tentang memahami motivasi dan jenis motivasi, kemudian manfaat motivasi, kemudian dampaknya, kemudian cara meningkatkannya ya. Iya. Terus tadi ada ilustrasi cerita. Oke. Sekarang kemudian menurut kalian nih penting nggak sih kita meningkatkan motivasi belajar kita itu? Sangat penting. Untuk apa? Untuk masa depan kita sendiri. Oke, untuk masa depan kita sendiri, untuk mewujudkan harapan, cita-cita dan tujuan. Itu ya. Karena sangat penting. Jadi kita harus selalu meningkatkan motivasi belajar kita. Oke, setuju ya. Bahwa meningkatkan motivasi belajar itu sangat penting dan harus kita lakukan sebagai seorang pelajar. Nah, kemudian apa nih manfaat dari motivasi belajar itu untuk kalian? Manfaatnya adalah menurut kalian
semangat belajar. Yang pertama kita menjadi semangat untuk belajar. Itu yang pertama. Kemudian hasilnya bagaimana kalau kita Lebih memuaskan. Oke, hasilnya lebih memuaskan. Kita tidak mudah menyerah untuk mewujudkan cita-cita itu adalah manfaat dan kita memahami motivasi belajar. Menurut kalian, kapan nih kalian akan mulai meningkatkan motivasi belajar kalian yang tadinya belajar masih kalau ada masih event harus ada event dulu nih baru belajar. Nah sekarang kan sudah mengikuti bimbingan ini. Jadi mulai kapan nih kalian akan meningkatkan motivasi belajar kalian atau merubah cara belajar kalian? Mulai dari sekarang. Dan seterusnya. Oke, mulai dari sekarang dan seterusnya. Jadi setelah Ibu harapkan setelah layanan bimbingan kelompok ini selesai, kalian akan lebih termotivasi, lebih meningkat lagi motivasi belajarnya untuk meraih cita-cita menghasilkan nilai yang bagus, seperti itu ya Nak ya. Oke. Alhamdulillah Ibu senang kalian sudah terbangun kesadarannya untuk meningkatkan motivasi belajar kalian demi masa depan kalian yang jaya. Pada akhir kegiatan ini nanti Ibu akan mengirimkan lembar kerja peserta didik, kemudian lembar evaluasi hasil kegiatan dari bimbingan. Selama kalian mengikuti bimbingan ini, nanti silakan kalian memberikan penilaian selama berlangsungnya kegiatan ini tentang materinya, menariknya, tentang bagaimana Ibu menyampaikan materi tersebut. Bisa dipahami teman-teman? Bisa. Nanti LKPD tersebut Ibu akan kirimkan melalui WA kalian dalam bentuk Google Form ya. Setelah kalian isi, nanti silakan kalian forward kembali. Dari teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi sehubungan dengan tema atau topik kita kali ini? Oke, tidak ada ya Nanya. Kalau dari kalian ada yang sungkan atau malu untuk bertanya dalam sesi ini, kalian bisa menghubungi Ibu melalui WA atau silakan datang langsung kalian ke ruangan Ibu. Ibu akan dengan senang hati membantu kalian, menerima kalian dengan tangan terbuka. Ibu rasa waktu kita sudah hampir selesai ya. Untuk pertemuan berikutnya kita sepakati pada hari Jumat depan ya. Kita masih untuk Jumat depan topiknya masih sama dengan motivasi. Ibu akan melakukan evaluasi motivasi kalian belum sudah naik atau belum. Setuju ya Nak ya? Oke, mari kita tutup kegiatan ini dengan berdoa. Silakan Mas Dimas kembali yang memimpin doanya. Untuk mengakhiri kegiatan ini kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Dimas yang sudah memimpin doanya pada kegiatan teman-teman ini. Semoga semoga apa yang kita lakukan dalam kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua ya Nak ya. Ya teman-teman, semoga kalian tetap sehat, tetap jaga semangat kalian untuk belajar dan ini meraih masa depan yang cerah dan baik. Ibu akhiri, kalau belajar